Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini kita mau belajar IPA tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ya. Ayo. Seperti dalam LKS yang kita punya ya. Yang pertama adalah struktur sel dan fungsinya. Apakah itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri dan alga biru. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran pelindung material inti, contoh protozoa, jamur, tumbuhan, dan hewan. Pada umumnya, struktur sel makhluk hidup itu terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Mari kita pelajari satu persatu. Bagian terluar dari sel adalah membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur lalu lintas pengangkutan zat dari dan dalam sel. Membran sel juga berguna untuk menjaga keseimbangan zat kimia di dalam sel maupun di luar sel. Protoplasma. Protoplasma merupakan cairan sel yang di dalamnya terlarut berbagai bahan organik dan anorganik. Pada protoplasma terdapat organel-organel dan inti sel. Protoplasma dibedakan atas nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma adalah cairan yang ada pada inti sel, sedangkan sitoplasma merupakan cairan yang berada di antara membran sel dan membran inti. Komponen sitoplasma terbesar adalah air, sekitar 80-90%, dan bahan-bahan terlarut seperti karbohidrat, protein, lemak, dan garam-garam mineral. Sitoplasma terdiri dari bagian cair yang disebut sitosol dan bagian yang padat disebut organel. Organel berfungsi menjalankan fungsi sel. Organel tersebut diantaranya retikulum endoplasma, ribosom, plastida, mitokondria, vakuola, kompleks Golgi, dan lisosom. Retikulum endoplasma merupakan sistem membran yang menghubungkan membran inti dengan membran sel. Retikulum endoplasma berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel endoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Plastida merupakan organel yang mengandung pigmen warna tertentu. Biasanya hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida yang memiliki zat warna hijau atau klorofil disebut dengan kloroplas yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel untuk menghasilkan energi. Vakuola pada sel tumbuhan ukurannya besar, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Pada protozoa terdapat vakuola makanan untuk mencerna makanan dan vakuola kontraktil untuk mengatur konsentrasi cairan dalam sel atau osmoregulasi. Badan Golgi berfungsi untuk alat sekresi protein pada lendir. Pada tumbuhan, organel ini disebut diktiosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak atau zat-zat asing yang masuk ke dalam sel karena organel ini berisi enzim pencernaan. Bagian sel selanjutnya adalah inti sel atau nukleus. Inti sel umumnya terletak di tengah-tengah sel yang berbentuk oval atau bulat. Fungsinya sebagai pengatur seluruh kegiatan sel.
Di dalam inti sel terdapat kromosom yang berperan dalam menentukan sifat keturunan atau hereditas. Teman-teman, ternyata sel tumbuhan dan sel hewan berbeda loh. Perbedaannya ada di video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.